Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih dan penyertaan Tuhan boleh kita rasakan dalam sepanjang kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, mengangkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
ibadah kami Tuhan. Rekaman ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam menjawab doa kami. Dan saat ini kami akan mulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memulaikan pujian kita dengan Tuhan. Kita angkat lagu pujian Sekarang Telah Tiba. Puji Tuhan, kita masih mau puji Tuhan. Kita angkat lagu pujian, kita rasakan kuasa Allah turun.
kepujian kita, sukacitaku penuh. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kali ini kita kebenaran firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budiono Lenggono. Ya, firman Tuhan sudah disampaikan, waktu dan tempat saya persilakan. Terus berkati. Shalom, GSCA Tangerang yang dikasihi Tuhan. Saya Budiono dari Semarang, dari JKI
Higher Than Ever. Saya adalah bagian dari tim pastoral dari Gereja JKI Higher Than Ever. Saya juga dipercaya Tuhan untuk memimpin institusi pendidikan, sekolah kehidupan bagi bangsa. Kemudian juga saya adalah pemimpin dari tim doa di gereja. Shalom, yang saya hormati dan yang saya kasih Bapak Pendeta James Panggabean. Saya pernah bertemu beliau sekali makan malam bersama dengan Pak Jeffrey dan Bu Christina. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat jemaat GSCA Tangerang. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa melihat sesuatu dan kembali ke Alkitab. Apa yang Tuhan mau buat setiap hidup kita. Apa yang Tuhan sudah rencanakan dari awal ketika penciptaan itu buat hidup saudara dan saya. Ini berlaku untuk semua orang, berlaku untuk kita semua. Mau anak kecil, mau orang tua, mau pendeta, mau pekerja, pengusaha, ya. Kita semua punya sebuah destiny, punya sebuah rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jadi, mari kita belajar supaya kita bisa memaksimalkan hidup kita. Mengapa? Karena kita tahu hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dia sedang sangat mengingini jemaatnya, kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dijemput di awan-awan. Tapi sebelum itu terjadi, saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Ada banyak orang yang mempelajari hal-hal yang menarik sebetulnya. Kapan Tuhan datang, kemudian tanda-tandanya. Tapi hari ini saya mau highlight, saya mau khususkan fokus kepada satu bagian, yaitu di mana di firman Tuhan dikatakan bahwa tuannya itu selalu datang pada waktu hambanya sedang bekerja. Ada beberapa ayat yang akan saya baca hari ini, akan ada banyak ayat. Ya, saya akan berkata, biarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Ya, biarkan saling terjadi sebuah kebenaran bukan karena pemikiran manusia, bukan karena doktrin. Bukan karena saya ini pandai menyatukan atau bagaimanapun. Tapi saya mau tahu kita semua bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah kebenaran yang sedang dinyatakan. Bukan pemikiran manusia. Ketika saya belajar ini, Roh Tuhan itu seperti menggali, mengeluarkan semua kekayaan yang di Alkitab. Mungkin ayat ini berkali-kali saudara baca, berkali-kali saudara sudah dengar. Tapi akan ada pewahyuan-pewahyuan yang baru yang akan muncul. Ya, mari sama-sama kita buka Matius 24 ayat yang ke-46. Alkitab berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berarti tuannya itu datang ketika saudara dan saya sedang apa? Bekerja. Bekerja di mana? Nah, itu pertanyaannya saudara. Saudara biasanya bekerja di mana? Apakah kita bekerja di ladangnya Tuhan? Di tempat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya? Atau kita bekerja semaunya sendiri? Ini yang harus kita mengerti. Saudara dan saya posisinya ada di mana? Ladang Tuhan itu bukan selalu bicara tentang penginjilan, memenangkan jiwa, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan rohani. Tapi ladang Tuhan, tempat Tuhan percayakan kita semua bekerja, adalah tempat di mana Tuhan beri kita tanggung jawab. Saudara diberi tanggung jawab, misalnya punya sebuah toko kecil. Itu ladang Tuhan yang Tuhan percayakan. Kerjakan dengan setia, kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan, nanti Tuhan akan memberkati. Saudara mungkin punya panggilan sebagai hamba Tuhan. Kerjakan itu dengan segenap hati, dengan setia, dengan takut dan gentar. Supaya ladang Tuhan ini ketika kita kerja, ketika Tuhan datang nanti yang kedua kalinya, kita didapati sebagai hamba yang setia. Alkitab berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Satu ayat lagi, Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika
Tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Hal yang sama diulang di Lukas. Kalau kita lihat dari kitab Matius dan Lukas, secara garis besar, kedua hamba Tuhan ini, kedua rasul ini, ya kedua murid Tuhan ini selalu memberikan highlight, memberikan penegasan kepada mengerjakan kehendak Tuhan. Ya. Mari kita lihat, sebetulnya apa sih tugas kita sebagai ciptaan Tuhan? Pada awalnya itu seperti apa sih? Apa yang Tuhan mau? Ya, mari kita kembali kita lihat, kita buka ke kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 mulai. Alkitab berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, awal penciptaan itu, Tuhan menciptakan saudara dan saya menurut gambarnya, ya, segambar serupa dengan Allah. Kemudian di ayat yang 28 kita berkata Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, yang pertama beranak cuculah, ya, dan bertambah banyak. Ini bicara tentang apa, Saudara? Tentang keluarga, tentang bagaimana membangun sebuah komunitas kecil yang dinamakan keluarga. Disinilah awal mula dari segalanya. Kita semua harus tahu di hadapan Tuhan, keluarga itu sebuah hal yang penting. Alkitab berkata beranak cuculah. Saya berpikiran dalam konteks orang yang sehat, yang waras, ya. Ini bukan berarti Tuhan berkata, punya anak yang banyak, punya anak yang sembarangan, ya. Tidak, tapi dalam konteks yang sehat, yang benar, sesuai dengan rule-nya Tuhan. Bertambah banyak, bertambah jumlahnya, ya. Supaya apa? Dari keluarga ini, dari awal yang kecil ini, dikelola, kemudian berlanjut kepada sesuatu hal yang besar, yang di luar. Keluarga itu adalah sebuah komunitas kecil yang penting. Di komunitas kecil ini, ketika kita mendidik anak, kita membesarkan mereka, membuat sebuah keluarga yang seperti yang Tuhan mau. Itu adalah dasar, basic, sebelum nanti anak-anak keturunan kita ini keluar. Di dalam ini, sebetulnya diletakkan semua fondasi, takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengajar anak kita berdoa, kenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita membawa anak kita ini bertumbuh secara jasmani dan rohani. Bagaimana kita mengembangkan semua potensi ilahi dalam hidup mereka. Hari-hari ini juga ditambah bagaimana kita membuat mereka bisa menjaga diri dari hal-hal yang jahat. Dan juga menyiapkan mereka untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pernah terpikir enggak? Saya sedang merenung hari-hari ini dan saya sedang berdoa pada Tuhan. Tuhan, satu hari ketika harus berhadapan dengan antikris, apakah keluarga saya ini siap? Apakah anak-anak saya, istri saya itu siap? Apakah saya sendiri secara pribadi itu siap? Bagaimana menyiapkan mereka? Supaya ketika mungkin harus hadapin aniaya, mereka tuh tahu. Bagaimana ketika ditawarin untuk tanda 666, mereka tahu. Bagaimana mereka harus menolak dan menjaga iman mereka supaya setia sampai garis akhir. Itu bukan perkara mudah, saudara. Saya sedang berdoa dan bergumul, Tuhan, beri saya sebuah jawaban. Bagaimana cara memberikan sebuah pengajaran tanpa menakut-nakuti, tanpa memberikan kesan yang, waduh kok menderita begini, membuat orang tuh takut. Saya berdoa, saya segera diberi Tuhan jawabannya, saudara. Ya. Tapi ini menarik. Dan saya juga berdoa, kita sama-sama berdoa, cari tahu.
supaya kita semua ini siap. Tugas hamba Tuhan memang memberi makan, saudara. Tapi hari-hari ini, saya percaya Tuhan mau setiap kita bisa makan sendiri. Bisa masak sendiri. Makanan kita, makanan yang sehat. Kenapa? Saudara lihat dengan semua keadaan yang sekarang ini, membuat kita tidak bisa ketemu satu sama lain. Membuat kita tidak bisa beribadah seperti dahulu lagi. Kita harus menemukan cara yang baru. Saudara tidak bisa mengandalkan YouTube, tidak bisa mengandalkan hamba Tuhan saudara. Kenapa? Karena satu hari semua ini akan dikuasai oleh antikris. Semua ini akan dikuasai dan firman Tuhan akan sangat dibatasi. Di saat itulah kita harus bisa makan sendiri. Di saat itulah kita harus siap. Jadi sebelum masa itu terjadi, Tuhan itu baik. Dia sedang mempersiapkan saudara dan saya. Kenapa? Dia tidak ingin kita binasa. Saya mau berdoa saudara, saya tidak sedang menakut-nakuti saudara. Tapi mari kita sadar, aware dengan semuanya ini. Ya, pikiran kita terbuka. Mari kita balik ke sini. Ketika keluarga tadi itu disiapkan Tuhan, untuk yang selanjutnya apa? Penuhilah bumi. Bukan cuma sekedar penuh saudara, tapi saya percaya bahwa ketika kita memenuhi bumi, semua value, semua karakter, semua yang baik yang ada di keluarga kita, itu jadi berkat, memenuhi bumi. Jadi terang yang ajaib, jadi sebuah contoh, impact, jadi sebuah pengaruh yang baik. Di sini poin yang penting saudara. Kenapa ini penting? Karena setelah kita memberi impact, ya, Alkitab saja berkata, taklukkanlah itu. Ya. Saudara kalau tidak punya sesuatu yang baik, image yang baik, gambaran yang baik, saudara tidak akan pernah bisa menaklukkan dunia. Saudara bayangin, saudara interview kerjaan, saudara datang dengan pakaian compang-camping. Kemungkinanmu akan untuk diterima mungkin 1%. Ya. Bahkan mungkin sebelum saudara masuk ke kantor itu, saudara akan diusir. Kenapa? Pakaian compang-camping. Orang akan berkata ini pengemis, ini orang gelandangan. Kita nggak bisa menyalahkan itu saudara. Kita manusia pada awalnya seringkali mesti lihat dari mata penampilan. Itu bukan sesuatu yang jahat, enggak. Karena kita bukan Tuhan, Tuhan melihat hati saudara. Kita nggak bisa lihat hati manusia. Kecuali Tuhan menyatakannya kepada kita. Samuel, seorang nabi besar, dia melihat penampilan dulu pada awalnya. Baru Tuhan bicara. Bukan yang ini, tapi Daud. Karena Tuhan melihat hati. Wajar saudara. Saudara tidak punya karakter, saudara tidak memberikan impact, saudara tidak punya penampilan yang baik, saudara tidak akan bisa menaklukkan bumi, dunia. Dibangun di dalam keluarga, dibawa keluar untuk jadi berkat. Ini prinsip, saudara. Banyak orang kebalik, aku mau menguasai, datang-datang, enggak bisa saudara. Kita bukan penjajah. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi berkat. Untuk jadi besar memenuhi bumi. Ini sebuah prinsip Alkitab. Kalau di dalam kita tidak ada yang bagus, tidak ada yang ilahi, ketika kita keluar, tidak akan pernah berhasil menaklukkan bumi. Itu kuncinya. Baru setelah itu dikatakan apa? Berkuasalah. Berkuasalah. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikuasai saudara. Di-manage. Orang itu selalu kepingin kuasa. Kenapa? Karena jabatan. Karena prestis. Oh saya jadi raja, saya jadi presiden, gubernur.
Jadi orang kaya, ya. Kenapa? Pingin jabatannya, prestisnya. Tapi seringkali lupa fungsinya. Kenapa saudara dibuat Tuhan jadi kaya? Karena apa? Karena supaya saudara memberkati orang lain. Kenapa saudara dibuat Tuhan jadi orang yang berhikmat, yang pandai? Supaya saudara bisa menolong, menyelesaikan masalahnya orang lain. Bukan untuk pamer, bukan untuk berkata aku punya kuasa, aku ngatur hidupmu. Bukan saudara. Itu rendah sekali pemikiran seperti itu. Tuhan memberikan kita kuasa selalu untuk mengatur dan menjadikan sesuatu dari yang jelek menjadi lebih baik. Itu Tuhan beri. Saudara kalau terima kuasa, saudara berkata aku ini berkuasa. Saudara seperti diktator, salah besar. Engkau tidak mengerti konsep tentang kuasa. Kuasa itu diberi supaya kita semua bisa mengatur dengan lebih mudah. Tujuannya apa? Menjadikan sesuatu yang jelek, yang kurang bagus, jadi lebih bagus. Ketika orang yang salah terima kuasa, orang yang tidak punya karakter, atau yang di keluarganya tidak terbangun, disiplinnya, karakternya, hidupnya, akan menimbulkan kekacauan besar. Tuhan makanya membuat sebuah outline seperti ini saudara. Kenapa? Sistem kerjanya Tuhan, istilah kerennya apa? Workflow. Ini loh, di dalam dibangun, di luar jadi berkat. Stepnya seperti ini saudara. Ini yang Tuhan mau. Tugas saudara dan saya adalah bangun dari yang kecil. Kemudian naik berikutnya jadi berkat untuk sekitarmu. Jadi dari berkat untuk lingkunganmu, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang berhubungan, bersentuhan dengan hidup kita. Harus diberkati dengan keberadaan kita. Pak, saya belum bisa jadi berkat. Seringkali kita berkata, berkat itu kita bisa memberi orang lain uang. Bukan saudara. Waktu kita mungkin dengerin masalah mereka. Walaupun saudara tidak punya jalan keluar, tapi at least saudara bisa buat, ayo berdoa bersama-sama yuk. Itu berkat saudara. Itu pengaruh. Itu influence. Itu menyentuh hidup orang lain. Dan kau sedang membangun jalan, saluran untuk berkat Tuhan itu ngalir lewat hidupmu. Semua berawal dari sesuatu yang kecil. Tuhan beri sebuah tanggung jawab dalam hidup saudara dan saya. Jadi ini gambaran besarnya saudara. Gambaran besar di mana Tuhan mau kita semua ini di dunia, tugas kita adalah jadi berkat. Jadi orang-orang yang memengaruhi hidup orang lain dengan cara yang benar. Seringkali orang lain memengaruhi dengan cara yang salah, tapi kita harus dengan caranya Tuhan, dengan cara yang benar. Tunjukkan kepada dunia bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikutnya saudara, ada yang menarik nih. Setelah hari ke-6, pada hari ke-7, Tuhan menguduskan hari Sabat. Tapi setelah itu firman Tuhan berkata, di Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Dikatakan begini, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Ya. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Selanjutnya Tuhan buat Taman Eden. Taman di mana dia taruh, kita menarik nih saudara. Berarti Taman Eden itu sesuatu yang berbeda ya. Kenapa? Di ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di Taman Eden itu Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang ada di bumi. Ya. Pohon-pohon yang ada di luar Taman Eden. Ya, saya tidak mau membahas Taman Eden itu di bumi atau enggak, itu akan terjadi perdebatan yang panjang saudara. Ya. Tapi ada yang menarik. Kenapa? Karena Tuhan berkata dari pohon di bumi diambil. Yaitu pohon yang apa? Pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.
yang menarik dan baik dan untuk dimakan buahnya. Artinya dia buatin sebuah taman, ya. Dia siapin makanan, ya. Dia siapin sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Kemudian di ayat 15, Alkitab berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti tugas yang kedua adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Ini bicara taman apa sih saudara? Hidup kita pribadi dengan Tuhan. Hidup saudara dan saya pribadi. Kenapa? Dia itu pada awalnya menciptakan manusia supaya dia bisa bersekutu dengan manusia. Ngapain sih Tuhan sudah ciptakan bumi dengan semua isinya, dengan semua kecanggihannya, ya. Kalau saudara perhatikan, di hari ketiga dia dikatakan maka bumi menumbuhkan tunas, ya. Dan dari tunas itu Tuhan di ketika Tuhan buat Taman Eden, dia pilih tanaman mana yang bisa masuk ke Taman Eden. Dia seleksi. Artinya apa? Apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan lihat bagus, dia masukkan ke Taman Eden. Dia mau bicara kepada manusia ciptaannya, ini loh nak, bagus. Tinggal di tempat ini. Ini rumah yang aku buatkan, taman. Di mana aku ketemu dengan kamu. Dia mau bersekutu dengan kita semua. Dalam hidup saudara dan saya, dia sudah buatkan taman. Supaya kita bersekutu dengan dia. Tapi seringkali kita menolak. Ngapain sih masuk ke taman? Ngapain sih berdoa? Ngapain sih baca Alkitab? Saudara, tugas yang kedua, kita harus memelihara taman hidup kita. Yang sudah dia bangun, dia pilih tanamannya khusus, ini dan ini dan ini. Ya. Satu hari saya mimpi. Saya masih ingat. Di mimpi itu saya ada di dalam sebuah taman. Dan tamannya sangat bagus. Dan saya lihat ada seorang tukang taman yang sedang ambil dan perbaiki tanaman yang rusak. Dari kejauhan saya lihat dia sedang jongkok, sedang ambil tanamannya itu untuk diangkat. Karena saya lihat itu daunnya kering. Saya dekati tukang taman itu. Saya mau ajak bicara. Kenapa saya tertarik? Kenapa tanaman yang lain itu sehat? Kenapa tanaman ini bisa rusak? Ketika saya deketi, saya kaget saudara. Karena itu Tuhan Yesus. Saya dalam hati, ternyata Tuhan Yesus bisa bercocok tanam. Caranya dia ambil tanaman itu, caranya dia gali, itu begitu menunjukkan bahwa ini orang yang bukan sembarangan. Ketika saya deketi, dia toleh ke saya dan dia senyum. Saya tanya, Tuhan, tanaman ini kenapa? Terus dia angkat tanaman itu, dia berdiri. Dia berkata, nak, tanaman ini rusak, kena penyakit. Oh, kok bisa kena penyakit Tuhan? Kan sementara tanaman yang di sekitarnya sehat. Kemudian dia dengan santai, rileks, dia ceritakan. Nah, hidup manusia itu rentan. Bisa kapanpun kena penyakit. Bisa kapanpun kena sesuatu yang tidak kita duga. Karena itulah aku Tuhan yang selalu menjaga dan memperbaiki hidup manusia. Dengar itu saudara, saya berkata, wah Tuhan tuh ngurusin sekian miliar manusia. Tapi dia bisa begitu personal saudara. Jadi jangan pernah khawatir akan hidupmu. Karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia sangat tahu apa yang harus dia buat. Kenapa saudara? Ketika dia angkat tuh tanaman, dia cerita, ini harus dibuang yang sakit. Dia tunjukkan caranya. Ini harus dipotong, ini harus dilepasin semua satu persatu. Ya bagian batangnya. Kemudian dia berkata, ini harus ditreatment, diberi obat, diberi pupuk. Dia berkata, diisolasi sementara waktu. Ditaruh dalam pot, disiram sebuah cairan. Dan dia cerita.
Itu hidup kita, saudara. Dia tidak pernah memberikan judgement. Dia tahu kita manusia rentan kok. Dia tahu kita manusia dari debu. Dia tahu, saudara. Tapi dia juga berkata, tapi ada juga manusia dengan sembarangan merusak tamannya. Dengan hidup tidak benar, dengan melakukan dosa, dengan melakukan hal-hal yang tidak dia ingini. Makanya kita, bagian kita, saudara dan saya juga harus menjaga taman itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Memang dia jagain, saudara. Tapi kalau kita yang merusak, namanya kurang ajar. Ini pengertian ini membuat saya itu, kok Tuhan tuh gitu ya? Begitu cintanya, kasihnya buat kita semua. Taman itu dia urusin. Dan di mimpi itu saya menikmati. Tamannya begitu bagus, udaranya sejuk. Dan itu taman adalah taman yang kita bentuk dari apa, saudara? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Gak bisa ditipu, saudara, gak bisa dibuat-buat. Dari hubungan kita dengan Tuhan, itu akan menunjukkan seperti apa taman yang kita bangun. Saya berdoa kita semua bisa mengerti ini. Ya. Kita bisa tahu bahwa kita semua diberi Tuhan itu kepercayaan, tanggung jawab, baik secara jasmani maupun rohani. Yang pertama secara kehidupan dunia, jasmani. Yang kedua secara rohani. Dia selalu beri yang balance, yang seimbang. Jasmani dan rohani. Kalau dua-duanya saudara punya, saya yakin, saya percaya, saudara pasti akan jadi orang yang didapati berbahagia. Seperti hamba yang berbahagia. Ya. Poin yang kedua, saudara. Saya mau cerita. Jadi poin yang pertama tadi adalah berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Poin yang pertama itu, saudara. Tugasnya adalah dua. Secara jasmani kita memberikan pengaruh pada dunia, dan secara rohani kita menjaga dan memelihara taman yang Tuhan beri kepada kita. Ini ada poin yang berikutnya, ya. Alkitab berkata, berbahagialah hamba yang dapat tuannya berjaga-jaga. Mari kita lihat Lukas 12, mulai ayat yang ke-35 sampai yang ke-37. Alkitab berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Saudara, Alkitab berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika tuannya datang. Poinnya adalah bagaimana kita bisa didapati berjaga-jaga, saudara. Di ayat yang ke-35 diberikan clue, saudara. Alkitab itu selalu kaya, saudara. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saya mau bahas dulu, saudara, tentang pinggang yang tetap berikat. Pinggang itu apa sih? Mari kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-46. Alkitab berkata, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Alkitab berkata, Elia ikat pinggangnya dan dia berlari mendahului Ahab. Artinya, Elia mengikat jubahnya supaya dia bisa berlari lebih cepat. Apa korelasinya? Hamba, ya saudara, kita semua harus jadi hamba yang siap sedia. Kalau pakaian kita ini kedodoran, kebesaran, saudara harus kenakan ikat pinggang. Supaya apa? Supaya rajin. Dan pada zaman itu, jubah itu bagaimana supaya bisa mereka lari kencang? Diikat pinggangnya. Dijinjing supaya bisa lari kencang. Saudara. Ikat pinggang. Diikat pinggangnya dulu. Supaya tidak kemana-mana. Supaya bisa lari dengan cepat. Kenapa butuh dengan lari dengan cepat? Ya, saudara lihat, kita balik ke Lukas 12 pasal yang ayat yang ke-36. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudara,
saudara lihat tuanmu datang. Saudara, aduh santai-santai lah. Atau sembarangan lah. Nggak bisa. Segera dibuka pintu baginya supaya tuannya itu masuk. Saudara misalnya punya pembantu rumah tangga, tahu saudara pulang, tidak dibukakan pintunya, malah nyapu atau ngepel dulu. Nanti kalau saya selesai ngepel baru saya bukakan pintu tuan saya. Saudara pasti marah. Ini ya hamba yang tahu bagaimana tuannya datang, dia berjaga-jaga, dia segera bukakan pintunya. Bagaimana supaya kita punya kecepatan? Ikat pinggang saudara. Bagaimana supaya kita bisa punya kecepatan? Kerja, segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus punya ikat pinggang. Ikat pinggangnya itu apa sih? Ya. Alkitab berkata, di Efesus dikatakan, kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu apa saudara? Firman Tuhan. Saudara, dalam hidup kita, kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan, saudara tidak akan punya kecepatan. Kenapa? Sederhana, orang yang tahu instruksi, orang yang tahu rule of the game, baru dia bisa melakukannya dengan cepat. Seorang pelari, atlet, apapun juga, dia harus tahu rule of the game-nya dulu, baru dia bisa memenangkan atau menguasai semuanya. Baca Alkitab saudara, kenali dia, makan dari firman Tuhan. Saudara boleh dengerin khotbah hamba Tuhan siapapun, saya tidak pernah melarang, tidak pernah anti. Tapi saudara harus punya kemampuan untuk belajar firman Tuhan. Supaya kebenaran itu masuk, kau makan dalam hidup setiap hari. Jangan dipikir ini hanya tugas dari hamba Tuhan, dari pendeta. No, ini jatah dari kita semua orang-orang yang percaya dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian apalagi ikat pinggang? Bicara tentang kekuatan. Amsal 31 ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Saya pelajari ternyata pinggang itu salah satu tempat di mana manusia itu bisa punya kekuatan. Secara biologis sudah. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan ya. Pinggang ini diikat supaya kuat. Kenapa? Kita lihat yang di ayat yang ke-36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Saudara, untuk menanti-nantikan Tuhan, kau harus jadi orang yang kuat. Orang yang menunggu itu kalau lemes, bubar saudara. Berantakan. Tapi kalau itu orang yang kuat, dia akan bisa menunggu dengan kuat. Untuk menunggu itu dibutuhkan kekuatan, kesabaran, kesetiaan. Ikat pinggang itu membuat kita kuat. Di ayat yang lain saya tunjukkan lagi saudara. Yesaya 11 ayat yang ke-5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang saudara. Untuk menunggu saudara dan saya butuh kuat dan setia. Dia berikan clue-nya saudara. Saya bisa ngerti ini semua bukan karena saya pintar saudara. Karena Roh Kudus mewahyukan dalam hidup saya. Dan ini berlaku untuk semua orang. Kalau saudara menyediakan waktumu buat Tuhan, dia akan bicara. Dia akan menyatakan dirinya kepada saudara. Saya sungguh-sungguh mengencourage semua jemaat, semua orang yang mendengarkan pesan Tuhan ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Biarkan firman itu membangun hidupmu. Kita balik ke ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ada dua hal ya saudara. Pinggangmu tadi tetap berikat, saya sudah jelaskan tentang pinggang. Kemudian pelitamu tetap menyala. Mari kita lihat Matius 5 ayat yang ke-16. Pelita itu bicara tentang cahaya. Tentang bagaimana saudara dan saya bisa mengeluarkan terang Tuhan dalam hidup kita. Matius 5 ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Alkitab berkata, hendaklah terangmu. Artinya apa saudara? Saudara dan saya punya terang dalam hidup kita. Apa itu? Firman Tuhan.
kebenaran Tuhan yang Tuhan masukkan dalam hidup kita lewat keluarga, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat orang-orang yang mengasihi saudara, biar itu terang saudara, masuk dalam hidup kita, ya, bercahaya, keluar, ya, sampai kepada orang lain, sampai kepada di luar sana. Nah, berikutnya supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi terang itu korelasinya juga dengan perbuatan saudara yang baik. Bukan yang dibuat-buat saudara, tapi yang tulus keluar dari hati. Menolong orang, memberi makan. Apalagi bisa saudara buat untuk membuat orang lebih baik. Supaya dilihat orang. Ya. Dan apa saudara? Memuliakan Bapa kita yang di surga. Saudara mau nginjil, membuat orang mau ajak orang untuk bertobat. Dengan cara apa? Ini caranya saudara. Terang, bercahaya. Terangmu menjadi berkat. Pak, kalau saya tidak punya terang, hidup saya masih berantakan. Berubah saudara. Jangan mau terus hidup dalam kegelapan. Saudara bisa dipakai Tuhan kok. Siapapun saudara. Karena apa? Seperti yang saya cerita tadi di depan. Setiap saudara dan saya punya rencana Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan sejak saudara di dalam kandungan, bahkan sebelum saudara lahir. Dia sudah tulis rancangan-rancangan buat hidup kita. Kita harus tahu itu. Jangan di-excuse malah berkata, aku nih belum bertobat, aku nih masih hidup dalam dosa. Jadi gak bisa melakukan perbuatan yang baik, salah. Inilah waktunya saudara untuk berkata pada Tuhan, Tuhan hidupku berantakan, rubah hidupku jadi lebih baik. Supaya bisa memuliakan Bapa yang di surga. Supaya terangku itu keluar. Jangan malah saudara excuse. Berkata, aku ini masih berantakan, masih berandalan, masih jahat Tuhan. Di doamu dibalik saudara. Rubah hidupku Tuhan. Buat jadi aku orang yang berguna. Dalam hidup saya saudara. Jangan dipikir semuanya mulus. Ada masa-masa di mana saya down. Saya berkata, aku ini gak berguna Tuhan. Buat kerajaan surga. I do nothing. Tahu saudara, tiap kali saya berdoa ke Tuhan seperti itu. Ya. Pertama, kedua kali, dia diam saudara. Tapi ketiga kali Roh Kudus bicara sama saya. Stop doing that. Berhenti mengutuki dirimu. Kaget saya. Pagi jam 5 pagi, dia bicara dengan kuat. Berhenti mengutuki dirimu. Dan dia berkata, kamu adalah orang yang aku urapi. Untuk memberitakan Injil. Kebaikan. Membawa mujizat dalam hidup. Kamu harus tahu itu. Dan saya kaget. Dan Roh Kudus berkata, jangan pernah kutuki dirimu. Saya kaget. Karena apa? Biasanya Roh Kudus kalau ngomong tuh santai, cool, tenang. Tapi hari itu dia beri penekanan yang sangat kuat. Dia seperti mengukir dalam hati saya. Dan sejak itu saya berubah. Kenapa? Itu bisa terjadi. Gampang. Karena minder, luka masa lalu. Karena kita mengalami sebuah kehancuran dalam hidup kita. Sehingga membuat kita muncul seperti itu. Yang kotor. Dan detik hari itu saya berubah. Hari siangnya, setelah di hari yang sama di siangnya. Ketika paginya saya mengucapkan seperti yang Roh Kudus ajarkan ke saya. Jam 11 siang. Saya ditelepon teman saya dari Cina. Dia tanya, kapan kamu bisa ke sini? Kapan kamu bisa memberikan sharing firman Tuhan? Tahu saudara, Tuhan memberi bukti. Dan dia bicara, lihat kerajaanku di dunia butuh kamu. Orang dari Cina saudara, telepon saya. Setelah setahun gak pernah ketemu, gak pernah kontak. Tahu-tahu pagi itu jam 11 siang dia telepon saya. Tuhan memberi bukti. Bagaimana kita bisa punya cahaya lagi saudara? Filipi 2 ayat 15. Lakukanlah segala sesuatu
dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bersalah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu, saudara, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Supaya pelitamu tetap menyala. Ayat yang 14 berkata, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ingat saudara, ketika engkau bekerja, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Ketika engkau melewati masa sulit, lewati dengan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan bantah. Tuhan perintahkan, buat ini. Benar gak ya dari Tuhan? Lakuin saudara. Kenapa? Dari buahnya kita akan tahu. Simpel aja. Dia tidak akan pernah nyuruh saudara dan saya berbuat dosa, itu aja. Jadi kalau saudara dengar suara di hati berkata, curi uang orang itu bukan Tuhan saudara. Itu dosa. Seringkali kita membuat excuse, hamba Tuhan ini berkata dengerin suara Tuhan, Tuhan berkata curi. Salah saudara. Itu dosa. Dengar suara, tidak usah bayar utangnya. Dia diberkati kok. Salah saudara. Itu bukan Tuhan. Semua yang dari Tuhan tidak pernah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dari buahnya saudara akan tahu. Pak, saya disuruh memberi makan orang miskin. Sementara saya sendiri belum punya uang yang berlimpah. Saudara, bisa terjadi gak? Bisa. Bisa salah gak? Bisa. Tapi saudara, ingat Tuhan saudara dan Tuhan saya yang namanya Yesus Kristus. Dia bisa rubah kutuk jadi berkat. Betul? Jadi, kenapa saudara harus takut berbuat salah? Kalau saudara itu salah mengerti, dia akan rubah kutuk jadi berkat. Tapi kalau saudara salahnya karena saudara ngaco, ya, melanggar firman Tuhan, ya, itu dosa. Ngerti ya saudara? Tapi kalau kita belajar untuk dengar suara Tuhan dan kita salah, dia tahu kok. Kita bukan manusia yang sempurna. Dia akan perbaiki. Kenapa? Dia Tuhan yang rubah kutuk jadi berkat. Orang kutuk aja dirubah jadi berkat. Apalagi cuma salah ngelangkah. Benerin sama Tuhan, selesai. Gak usah takut saudara. Dia mau kita jadi bintang saudara. Jadi bintang-bintang di dunia. Alkitab berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Lakukan dengan setia saudara, supaya pelita kita tetap menyala. Kencangkan ikat pinggangmu, supaya engkau bisa berjalan dengan cepat. Melakukan perintah Tuhan dengan cepat. Ya. Punya kekuatan, dan engkau tetap setia sampai akhir. Didapati sebagai hamba yang setia, yang masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Saya berdoa, kita semua juga jadi pelita yang terus menyala. Jadi berkat untuk orang lain, tapi juga jadi bintang, seperti bintang di langit. Menjadi berkat untuk banyak orang. Jangan pernah menyerah saudara. Dia Tuhan yang menjaga hidup saudara dan saya. Dan dia yang menyertai kita sampai kesudahannya. Immanuel, dia berserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa, hamba sudah sampaikan yang di hatimu. Mari Tuhan, Kau yang terus beracara buat setiap umat-Mu, setiap pribadi yang mendengarkan firman ini. Mari Tuhan, campur tangan dalam hidup kami, rubah hidup kami Tuhan, perbaiki taman hidup kami yang rusak. Dan Tuhan, biar hidup kami jadi berkat, jadi terang untuk banyak orang. Dan kami didapati setia melakukan tugas kami ketika Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.